pembelajaran jarak jauh ini atau homeschooling ya. Di pertemuan kita hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang besaran turunan. Tapi sebelum Bapak lanjutkan, sebelumnya Bapak lanjut perjelas dulu, ada baiknya Bapak perjelas apa yang dimaksud dengan besaran ya. Dimana besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka ya. Terus besaran ada dua jenis ya. Besaran ada dua jenis ya. Besaran ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan ya. Besaran ada dua jenis, besaran pokok dan besaran turunan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas besaran pokok ya. Apa itu besaran pokok? Yaitu besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang besaran turunan ya. Ini yang mau kita bahas di pertemuan kita kali ini, besaran turunan ya. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya telah diperoleh, besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok ya. Di besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Nah, besaran-besaran yang dapat diukur ya, besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 besaran pokok termasuk besaran turunan ya. Ini besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 besaran pokok termasuk besaran turunan. Selain besaran pokok, apa rupanya besaran pokok itu? 7 besaran pokok ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya, yaitu 7 besaran pokok menurut SI atau Satuan Internasional yang berlaku di seluruh dunia adalah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik ya, arus listrik, terus suhu, baru jumlah zat, dan satu lagi intensitas cahaya. Panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, terus jumlah zat, dan intensitas cahaya. Baik, jadi selain dari ketujuh besaran pokok itu yang dapat diukur ya, itu disebut besaran turunan. Disebut besaran turunan. Contoh besaran turunan ya, yaitu luas, volume, kemudian konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Nah, ini dia contoh contoh besaran turunan ya. Contoh besaran turunan. Nah, satu, luas disingkat dengan L besar ya. 2, volume atau V, konsentrasi larutan atau K, laju pertumbuhan. Nah, itu contoh besaran turunan ya. Luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Terus rumus besaran turunan. Rumus besaran turunan untuk luas ya. Untuk luas. Ini dia. Ini. Karena Bapak siapkan media supaya lebih jelas. Rumus besaran turunan itu untuk luas. Luas sama dengan panjang kali lebar, atau disingkat dengan L, singkatan dari luas, sama dengan P kali L. P ini singkatan dari panjang, L ini singkatan dari lebar. Tapi ingat,
ini harus huruf besar, L untuk luas, dan ini L kecil, huruf kecil, itu singkatan dari lebar. Jadi L sama dengan panjang kali lebar, sama dengan titik-titik meter kuadrat. Kenapa meter kuadrat? Kenapa meter kuadrat? Kalau meter yang dipergunakan sebagai satuannya, misalnya panjang suatu meja, ya, katakan 2 meter, ya, ini lebarnya 1 meter, maka luasnya panjang kali lebar 2 meter kali 1 meter sama dengan 2 meter pangkat 2, begitu. Jadi kalau dibuat satuannya desimeter, tentu ini bukan meter lagi, melainkan desimeter kuadrat. Misalnya luas permukaan suatu benda, misalnya panjangnya katakan 4 desimeter dan lebarnya 2 desimeter, maka panjang kali lebar sama dengan 4 desimeter kali 2 desimeter sama dengan 8 desimeter kat 2 atau kuadrat, bukan meter lagi. Terus kalau satuannya dibuat sentimeter, maka ini sentimeter kuadrat. Misalnya panjang suatu benda misalnya 10 cm, lebarnya 5 cm, maka luasnya sama dengan 10 cm kali 5 cm, hasilnya menjadi 50 cm kuadrat atau pangkat 2, begitu. Nah, jadi untuk rumus untuk mencari atau untuk mencari luas, ingat rumusnya panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar. Jadi kalau satuannya dibuat meter, ya meter kuadrat. Kalau satuannya desimeter, desimeter kuadrat. Kalau satuannya sentimeter, maka sentimeter kuadrat. Kalau satuannya dibuat kilometer, maka kilometer kuadrat, begitu seterusnya, ya, tergantung pada satuannya. Oke, misalnya ini ruang kelas yang berbentuk persegi, ya, ruang kelas, ruang belajar kita yang berbentuk persegi, panjangnya katakan 9 meter, lebarnya 7 meter, maka L ini huruf besar, ya, ingat, sama dengan P kali L, panjang kali lebar. Panjangnya 9 meter, lebarnya 7 meter, maka 9 meter kali 7 meter sama dengan 63 meter kuadrat. Nah, itu luasnya, ya. Baik. Nah, sekarang rumus besaran turunan untuk volume, ya. Rumus besaran turunan volume, yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau panjang kali lebar kali tinggi. Ini disingkat dengan Pi sama dengan S kali S kali S. Dari mana S ini? Ini singkatan dari sini, sisi, ya, sisi kali sisi, atau panjang kali lebar kali tinggi, P kali L kali T. Oke, ini mencari rumus, mencari volume suatu benda, ya, panjang kali lebar kali tinggi, atau sisi kali sisi kali sisi. Misalnya, ya, misalnya balok, ada suatu balok, ya, yang panjangnya 2 meter, yang panjangnya 2 meter, nah, lebarnya 1 meter dan tingginya 1 meter, ya. Berapa volumenya? Volume balok tersebut, ya. Jawab. Pi sama dengan P kali L kali T. Ingat, ya, ini huruf kecil, ini huruf kecil, ini huruf kecil. Oke. Kalau panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter, maka hasilnya 2 meter kali 1 meter kali 1 meter sama dengan 2 meter pangkat 3. Ingat, pangkat 3, ya, atau kubik. Karena
karena udah 3 ini 1 2 3 2 meter 2 meter kali 1 meter kali 1 meter 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Ini dia meter kali meter kali meter sama dengan meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi itulah besaran turunan itu. Jadi satuannya diperoleh dari besaran pokok. Kita tahu besaran pokok itu panjang, waktu, masa, waktu, buat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jadi untuk untuk besaran turunan konsentrasi larutan sama laju pertumbuhan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi jangan lupa untuk lebih jelasnya, supaya lebih jelas, supaya lebih bisa kamu pahami, bisa kamu baca-baca halaman bukumu, buku IPA ya, kelas 7 halaman 21 sampai dengan halaman 23 ya. Contohnya juga cara mengerjakan di situ ada ya. Jadi ingat, luas itu termasuk besaran turunan, dan volume juga besaran turunan, kemudian konsentrasi larutan termasuk besaran turunan, dan laju pertumbuhan besaran turunan. Selain dari ketujuh besaran pokok ya, selain daripada ketujuh besaran pokok yang bisa diukur, itu termasuk besaran turunan ya. Jadi sekali lagi, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Jadi kira-kira demikian penjelasan singkat untuk kali ini tentang besaran turunan. Untuk besaran konsentrasi larutan, besaran turunan untuk laju pertumbuhan di pertemuan berikutnya. Baik, kira-kira demikian. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menambah ilmu anak-anak kami, supaya lebih pintar anak-anak kami. Tapi jangan lupa, sekali lagi Bapak ingatkan, tolong manfaatkan buku yang dibagikan gitu ya. Untuk besaran turunan di halaman 21 sampai halaman 23. Sekian dan terima kasih.